wa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Bukan milik obat, bukan milik herbal, bukan milik terapi. Sembuh itu milik Allah. Yang maha menyembuhkan Allah, yang maha mengobati Allah, yang maha menolong Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat lehermu. Aku dekat sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha menyembuhkan, maha dekat. Kenapa nggak didekatin dulu? Sibuk ikhtiar kesana kemari dulu. Allahnya di nomor 2-kan, Allahnya di nomor 3-kan, Allahnya diselingkuhi, Allahnya dipoligami. Kira-kira gimana kehidupannya? Di sini bukan melarang berobat, bukan. Akui dulu kesadaran kita akan kesalahan. Makanya apa? Bangunlah di sepertiga malam. Menangis yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Akui. Hamba akui. Semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup ini karena dosa hamba. Karena kelalaian hamba. Karena sifat buruk hamba. Di sisa hidup hamba berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaiki. Engkaulah Rob yang maha kasih, maha cinta, maha sayang, maha menyembuhkan. Dengan cinta kasih sayangmu hamba mohon karuniakanlah kesembuhan yang berkah untuk diri hamba. Sembuh yang melahirkan keimanan dan ketaatan hamba. Sok. Di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Jika Allah ampuni dosa kita, buah daripada apa? Maha ampuni apa? Maha pemaafnya Allah. Buah dari kesadaran akan kesalahan, menyadari dirinya sedang ditegur. Allah ampuni dosa kita. Allah kabulkan permohonan kita. Jika kita mohonkannya karena sembuh, Allah berikan kesembuhan. Lihat, jika Allah sudah ampuni dosa kita, Allah ridho menyembuhkan diri kita. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, harus lewat obat, harus lewat herbal. Pasti Allah akan pertemukan diri kita dengan obat dan herbal yang terbaik. Andaikan sembuh kita harus lewat dokter, harus lewat ustadz, harus lewat kiai, harus lewat terapis, atau lewat tetangga. Pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi yang kita makan bisa jadi obat sebagai jalan sembuh. Seteguk air yang kita minum bisa jadi obat, jadi jalan sembuh. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mengubah malam jadi siang saja Allah sanggup, apalagi hanya sebatas mengubah dari sakit menjadi sembuh. Makanya ayo kembali kepada jalan yang ini, kembali kepada jalan agama. Bukan kita digiring oleh mereka para pedagang agama, oleh mereka para pedagang obat. Punya sakit harus beli. Ini mereka yang sedang berbisnis dengan orang sakit. So, pedagang obat bagaimana caranya obat mereka laku? Pedagang agama bagaimana caranya garam ruqyahnya laku, minyak ruqyahnya laku, air doanya laku. Lihat. Ayo keluar dari zona ini. Jangan mau kita terpedaya oleh tipu muslihat akhir zaman seperti ini. Ayo kembali. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran akan ada zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan, agama akan tinggal nama. Karena apa? Ada ayatnya, ada petunjuknya, tidak kita pakai. Ayatnya ada, petunjuknya ada, namun tidak kita pakai. Sakit tidak disuruh untuk berobat. Sakit itu disuruh tobat. Tapi kitanya sibuk berobat. Tuh. Kenapa? Di Al-Quran ada, tapi kitanya nggak mau pakai. Al-Quran hanya tinggal tulisan, isinya nggak pernah dijalankan. Tuh teman-teman. Agama hanya tinggal nama, aturan agamanya nggak pernah dipakai. Sehingga sekarang tergiring opini orang-orang sakit. Orang-orang sakit tergiring opininya. Sekarang apa orang sakit pikirannya? Apa obatnya? Apa herbalnya? Apa terapinya? Itu kalau ke pedagang obat. Kalau ke pedagang agama, sakit kamu gara-gara sihir, sakit kamu gara-gara santet, sakit kamu gara-gara guna-guna. Pakai produk garam ruqyah, pakai produk minyak ruqyah, pakai ini, pakai itu, pakai minyak ini, pakai minyak itu. Tuh teman-teman. Ayo. Memang diakui, mengakui kesalahan bukan perkara yang mudah. Coba deh direnungkan pakai hati. Coba direnungkan pakai hati. Kenapa sulit sekali untuk mengakui kesalahan? Padahal Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit itu karena adanya dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Apa sih yang membuat kita
sulit untuk merubah sifat, merubah perilaku, merubah perbuatan. Justru banyak di antara kita yang justru malah tersinggung jika diingatkan. Coba, dosa dan maksiat apa yang telah kita lakukan? Sehingga begitu keras hati ini untuk menerima kenyataan, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Ayo teman-teman. Rubah sifatnya, rubah perilakunya, rubah perbuatannya. Apapun penyakit kita. Apapun. Sok, penyakit apa yang mau teman-teman tanyakan? Kan selama ini sifat apa yang harus diperbaiki? Sifat apa yang harus dirubah? Perilaku mana yang harus diperbaiki? Kan kita bingung kayak. Karena sifat perilaku perbuatan kita saking banyaknya sampai bingung di mana kesalahannya. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak teman-teman? Ketika Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit karena adanya dosa. Gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Kira-kira sifat apa, perilaku mana, perbuatan yang mana yang harus kita perbaiki? Bingung nggak teman-teman? Bingung nggak? Nih ya, ini ada pertanyaan. Penyakit gatal Pak Ustadz, apa penyebabnya? Lihat, kalau melihatnya dengan kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Mungkin karena jamur, karena bakteri, dan lain sebagainya. Itu teori jasmani. Kalau melihat datanya penyakit gatal. Gatal itu berkaitan tentang darah. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Gatal itu ada dua. Yang pertama, gatal di luar kulit. Gatal di luar kulit, kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan. Mungkin kitanya yang jorok, mungkin lingkungan yang jorok, mungkin perbuatan perilaku kita yang kurang baik. Nah, contoh air nggak higienis, mungkin kitanya jarang mandi, mungkin handuknya nggak pernah dijemur. Itu kalau gatalnya dari luar kulit, panu dan lain sebagainya. Kalau gatalnya dari dalam kulit, itu dari darahnya. Darah disebut sifat, darah disebut ruh, darah itu adalah sifat, darah adalah ruh. Maka kalau kita pengen sembuh dari penyakit gatal, yuk perbaiki sifatnya. Sifat apa yang bisa menyebabkan penyakit gatal? Allah berfirman, Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Baca langit, baca bumi, baca sekitar, baca diri. Gatal itu identiknya apa? Garuk-garuk. Yuk, kita melihat sebagai contoh alam semesta. Di alam. Binatang yang suka garuk-garuk itu binatang apa? Binatang yang suka garuk-garuk binatang apa, teman-teman? Oh, monyet. Sifatnya monyet apa? Serakah. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau kita bertanya, dok, saya punya penyakit gatal ini gara-gara apa? Gara-gara virus, gara-gara bakteri. Kenapa nggak tersinggung? Tapi giliran melihatnya dengan kacamata rohani, saya punya penyakit gatal gara-garanya Pak, serakah. Banyak sekali yang tersinggung. Banyak sekali yang nggak terima. Kenapa? Kenapa kalau dijelaskan secara jasmani mudah menerima, dijelaskan dari kacamata rohani, kenapa banyak tersinggung? Padahal Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit itu dari dosa. Dosanya apa? Keserakahan, penyebab gatal. Serakah itu luas, teman-teman. Serakah itu luas. Ya, serakah itu luas. Contoh, lagi ada acara makan bersama. Ada lauk, ngambil paling banyak. Serakah nggak namanya? Serakah. Atau kebiasaan kita kalau makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang kerupuk, masuk dua-duanya. Serakah nggak? Serakah. Contoh lagi, sama Allah udah dikasih rizki 100.000, kurang bersyukur, pengen lagi, pengen nambah lagi, serakah nggak? Serakah. Warisan udah dibagi sesuai dengan hukumnya, minta lebih, minta pengen lagi, serakah nggak? Serakah. Serakah itu luas, luas. Kenapa kalau dikasih tahu gara-gara serakah, kenapa banyak orang yang tersinggung? Itu teman-teman. Ya, itu teman-teman. Nih, segala sifat serakah akan menyebabkan penyakit gatal. Yang berbahaya itu, udah masyarakat, membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak. Itu akan menjadi penyakit gatal yang kambuh-kambuh terus. Biduran contohnya. Ya, biduran contohnya. Orang kalau kena biduran, itu kan sulit sembuhnya tuh.
punya penyakit gatal yang sulit sembuh, punya penyakit gatal yang gampang sembuh, alergi dan lain sebagainya. Itu ada kesalahan yang pernah kita lakukan yang membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak. Ada yang lebih berbahaya lagi. Adanya keserakahan yang pernah kita lakukan membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak, kitanya belum minta maaf, orangnya udah mati. Itu akan menjadi penyakit gatal yang turun-temurun. Terjadi pada orangnya, terjadi pada anaknya, terjadi pada cucunya, terjadi pula pada cicitnya. Itu akan menjadi penyakit gatal yang turun-temurun. Secara medis namanya genetik. Ya, secara medis namanya genetik. Tuh teman-teman. Ya, memang materi di room ini tuh bukan materi yang mudah diterima. Karena orang untuk mengakui kesalahan itu tidak terima dengan materi-materi yang ada di room ini karena merasa tersinggung, karena merasa apa ya, merasa nggak terima dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan di room ini tuh yang menerima tuh orang-orang yang usia 30-40 ke atas. Yang masih muda, yang masih pola pikirnya seperti anak muda, itu sulit menerima materi-materi di room ini. Ya. Karena untuk mengakui kesalahan itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Andaikan perintahnya ya Yuhannas, mungkin semua orang bisa mengakui kesalahannya. Tapi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aman. Sama, selagi dia sudah balik, penyakit itu karena diri kita sendiri. Kalau anaknya masih anaknya masih kecil, di bawah 5 tahun, ya itu sakitnya karena orang tuanya. Sok, anak kecil yang terkena amandel, apa kabar orang tuanya? Sering berantem nggak di depan anak? Sering berantem nggak di depan anak? Sok, penyakit anak kecil aja, anak kecil yang sering amandel, yang punya amandel, sok, orang tuanya sering berantem nggak di depan anak? Anak kecil yang rewel, nangis-nangisan terus, sok, apa kabar hubungan anak sama menantu? Sok. Ya, seperti itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ngaruh kan, penyakit kan dari sifat perilaku perbuatan. Dari sifat perilaku perbuatan. Nggak, yang paling gampang aja, yang paling gampang. Ya, yang paling gampang aja. Yang paling gampang. Apa penyebabnya? Paling gampang padahal. Wah, kalau kata dokter, mungkin dari darah tinggi, dari kolesterol dan lain sebagainya. Itu penjelasan jasmani. Ya, kalau penjelasan rohani, dari mana datangnya orang sakit kepala? Kepala wilayah di atas leher, disebutnya apa? Wilayah dunia, perkara dunia. Contoh sakit kepala yang paling banyak apa namanya? Vertigo. Apa itu vertigo? Ciri-cirinya ketika membuka mata, buminya berputar, pusingnya nambah. Ketika menutup mata, putarannya berkurang, pusingnya berkurang. Sob yang punya penyakit vertigo seperti itu nggak rasanya? Kalau lagi buka mata, bumi seakan-akan berputar. Pusingnya nambah. Namun kalau menutup mata, putarannya berkurang. Pusingnya juga berkurang. Gitu nggak teman-teman? Iya nggak? Iya nggak? So, dari kacamata ruhani, apa penyebab penyakit vertigo? Ketika membuka mata, bumi berputar, pusingnya nambah. Ketika menutup mata, putaran berkurang, pusing juga berkurang. Mata adalah jendela dunia. Orang yang melihat segala sesuatunya dengan obsesi-obsesi dunia. Banyaknya keinginan, banyaknya harapan, banyaknya angan-angan, banyaknya kecintaan, kekhawatiran, ketakutan berlebih perkara dunia, itulah penyebab vertigo. Kenapa? Dari banyaknya keinginan, banyaknya ketakutan perkara dunia, kekhawatiran perkara dunia, kecemasan perkara dunia, muncul yang namanya panjang angan-angan. Orang ketika panjang angan-angan, akan muncul lalai dalam hidupnya. Lalainya tuh apa? Sok, orang kalau lagi panjang angan-angan, saking lalainya nggak berasa kalau dia lalai. Ciri-cirinya Pak, disebutkan dalam kitab, kalau nguap, buka mulutnya lebar. Berarti kalau kita lagi nguap, buka mulutnya lebar banget, itu tanda hidup kita lagi lalai. Ya, kalau kita nguap, buka mulutnya lebar banget, itu tanda hidup kita lagi lalai. Karena diajarkan oleh Rasulullah, nguap itu mingkem. Nanti dijelaskan nanti. Ketika membuka mulut begitu lebar, akhirnya Pak bunyi klik di dalam telinga. Saya tanya teman-teman yang terkena penyakit vertigo,
sering atau pernah ketika lagi nguap bunyi klik di dalam telinga? Saya tanya, teman-teman yang terkena penyakit vertigo sering atau pernah ketika lagi nguap bunyi klik di dalam telinga? Sob, ya enggak? Ya enggak? Kalau nguap bunyi klik di dalam telinga? Bunyi klik di dalam telinga itu tanda angin terkunci. Semakin banyak angin terkunci di dalam telinga kita, semakin besar, semakin menekan sistem saraf otak. Sehingga terjadilah penyakit vertigo. Silakan tanya kepada dokter, dok, benar atau tidak? Vertigo disebabkan karena adanya masalah di dalam telinga. Tanyakan ke dokter. Ya, kalau nggak percaya, tanyakan. Sekarang, bagaimana solusinya supaya sembuh dari penyakit vertigo? Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 8. Ya, At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika Anda merasa diri Anda beriman, maka segeralah bertobat memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba akui semua penyakit ini karena dosa hamba. Ampuni segala dosa yang menyebabkan penyakit vertigo ini. Ya, mohon ampun itu yang paling utama. Yang kedua, lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya jasmani itu ada dua. Silakan boleh ke medis dengan obat-obatannya atau ke alternatif dengan herbal dan terapinya. Silakan. Ya, kalau bicara obat, dokter yang bisa menjawabnya. Karena saya bukan dokter. Kalau bicara alternatif, apa herbalnya? Banyak disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Yang pertama, bawang putih. Suruh dimakan bawang putih. Bawang putih dimakan. Kandungan dalam bawang putih menekan langit-langit mulut. Dari langit-langit mulut menekan sistem saraf otak. Sehingga kalau makan bawang putih, telinga jadi panas, mata jadi panas. Ya enggak? Ya enggak? Telinga berasa panas, segala angin, segala masalah di dalam telinga itu keluar semuanya. Angin-angin di dalam telinga keluar semuanya. So, makan bawang putih. Apa terapinya? Diajarkan oleh Rasulullah. Tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, maka akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Ya, berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. So, yuk. Teman-teman yang sering sakit kepala, sering migrain, sering vertigo, ikuti yuk. Yang sering sakit kepala, sering migrain, sering vertigo, ikuti yuk. Diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh. Bahkan sembuh. Yuk, ikuti aja teman-teman. Perhatikan teman-teman. Perhatikan ya. Ini ada rambut, ini ada kulit. Ya, ini ada rambut, ini ada kulit. Oke, jari telunjuk kita tempelkan antara rambut dan kulit di sini. Jari telunjuknya ditempelkan di sini. Udah? Ikuti ya. Kita buktikan bersama-sama. Bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Jika kita mengikuti petunjuk agama. Yuk, sentuh di sini. Ikuti doanya. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ikuti garisnya. Ikuti garis antara rambut dan kulit, diikuti. Sampai depan telinga, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sob, seketika telinga kita hangat, kepala kita hangat, enteng, punggung kita enteng, tangan kita enteng, bahkan merinding, ada yang sendawa, bahkan ada yang sampai mual. Sob, kalau nggak percaya buktikan. Ya, buktikan. Yang sering sakit kepala, sering migrain, nggak usah minum obat dulu, nggak usah nyari herbal dulu, udah ikuti petunjuk agama dulu. Cukup sentuh aja kayak gini, sentuh aja kayak gini, sampai depan telinga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Telinga kiri 1 kali, telinga kanan 1 kali, langsung enteng. Kalau belum enteng bisa dilakukan lagi. Sok, yang sudah praktek, langsung enteng nggak? Sok, yang sudah praktek, langsung enteng nggak di telinga? Di badan, di kepala, di punggung, langsung enteng nggak? Doanya teman-teman bisa browsing doa terapi Nabi. Ya, nanti ada doanya di situ. Di Google banyak. Hadisnya sahih. Langsung enteng kepalanya, enteng punggungnya, enteng tangannya, enteng badannya, seger nggak rasanya? Seger nggak rasanya? Seger nggak? Ini bukti. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Kalau mau ikuti petunjuk agama. Ya, kalau mau ikuti petunjuk agama. Kalau nggak mau ikuti petunjuk agama, ikutnya petunjuk pedagang agama.
Tunjuk pedagang obat. Ya pasti kalau sakit lalu ditawarkan. Ini obatnya, ini herbalnya, ini terapinya, ini minyak rukiahnya, ini garam rukiahnya. Nanti ujung-ujungnya ke sana. Ya padahal sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Cukup tempelkan doang tangan di bagian tubuh yang sakit. Ya, cukup tempelkan doang tangan di bagian tubuh yang sakit. Sok, sakit gigi. Yuk, sakit gigi. Gigi mana yang sakit? Gigi atas, di gigi bawah. Kanan dan kiri. Sentuh aja jari telunjuk kita di akar gigi yang sakit. Yang di atas atau yang di bawah. Intinya di akar giginya. Sentuh, misal di sini ya. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ikuti rahangnya sampai depan telinga. Jangan kaget kalau langsung batuk kalau yang benar-benar sakit gigi. Sampai depan telinga tutup, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Langsung enteng, peradangannya, sakitnya langsung berkurang. Sok, buktikan. Buktikan. Tapi yang benar-benar sakit gigi, dia nanti akan batuk. Ketika diusapkan di sini, dia akan batuk. Itu dia akan batuk. Sok. Praktekin. Kalau misal giginya sebelah kiri ya, tangan kiri ya gini. Cukup gini aja. Sok, buktikan kalau nggak percaya. Ya. Seperti itu ya. Tulis aja di Google doa terapi Nabi. Nanti muncul di situ. Ya, doa terapi Nabi itu muncul di situ. Makanya udah di dalam agama kita sudah dikasih tahu sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Maka zaman sekarang udah jangan mau ikuti permainan pedagang obat, jangan mau ikuti permainan pedagang agama. Yang ujung-ujungnya orang sakit jadi ladang bisnis mereka. Pedagang agama orang sakit suruh beli minyak rukiah. Orang sakit suruh beli garam rukiah. Katanya suruh beli kambing, penyakitnya dipindahin ke kambing. Itu pedagang agama itu. Kalau pedagang obat sakit dikit, obatnya ini, gak boleh makan itu. Kalau pedagang obat sakit dikit, ini obatnya, beli ini. Jangan makan itu, makan ini gak boleh, makan itu jangan. Ayo ikuti petunjuk agama. Sakit itu apa? Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Tinggal kitanya. Yakin apa enggak sih sama aturan agama? Yakin apa enggak sama solusi agama? Ngakunya umat beragama, petunjuk agama enggak diyakini. Itu agamanya original apa KW? Sok, agamanya original apa KW? Imannya iman original apa iman KW? Allah ciptakan agama itu supaya kita hidup punya aturan. Sudah diatur dalam agama, bikin aturan sendiri. Diatur nggak mau. Ayo. Kalau kita merasa iman kita original, ikuti petunjuk agama. Gitu ya. Kalau imannya iman KW, ya dikasih tahu petunjuk agama membantah. Ini sebagai bahan muhasabah ya, iman kita original apa KW? Ya, seperti itu ya. Lihat. Sok, batuk, sok, yang batuk ya, batuk banyak sekali terapinya, yang batuk. Pertama, jari telunjuk kita tempelkan di mana nih? Di sini nih. Ini kan ada yang ngejendol nih di kerongkongan kita. Sentuh sini. Tekan. Yang batuk bisa langsung batuk. Ingat arahkannya kemana? Pintu terdekat. Pintu terdekat itu apa? Ingat di dalam kitab pengobatan agama kita, dalam tubuh manusia itu ada 4 pintu. 4 pintu itu bukan mata, bukan hidung, bukan mulut, bukan. 4 pintu itu daun telinga, punggung besar, punggung tangan, punggung kaki. Ada dalam kitab Asy-Syifa. Itu teman-teman. Itu pintu. Pintu ini apa? Disebutnya pintu hakikat. Maka ayo arahkan ke pintu terdekat dulu. Sok di sininya. Arahkan ke atas. Set. Putar di daun telinga. Keluarkan. Sok. Batuknya langsung tambah. Tambahnya itu bukan tambah parah. Mempercepat sembuhnya. Terus ingat. Kalau batuk, jangan ikuti batuknya pedagang obat. Kenapa? Jika kita ikuti batuknya pedagang obat, penyakitnya bisa nular, batuknya bisa lama. Siapa yang senang? Pedagang obat. Kalau kita batuknya sulit sembuh, siapa yang senang? Pedagang obat. Kalau batuk kita bikin nular, siapa yang senang? Pedagang obat. Yuk, ibu, ayahku, nanti ya. Satu persatu, kita sedang menjelaskan materinya dulu. Satu persatu ya. Satu persatu. Ya. Setelah diterapi seperti ini, kan nanti langsung berkurang. Ada lagi terapinya banyak. Ini, di sini ada daun, Maaf, di sini ada tulang. Di sini ada tulang.
Ya, di sini ada tulang. Tulang ini bawahnya kita tekan, dada kanan pakai tangan kiri. Yang punya nafas pendek, yang punya sesak nafas, yang punya masalah paru-paru, yang punya masalah lambung, sok tekan kayak gini. Di bawah tulang kalau ada yang sakit, tambah kenceng lagi nekennya. Nanti begitu yang sakit ditekan kenceng, tangan kita langsung lemes, nggak ada daya, nggak ada tenaga, lemes teman-teman. Nah, nanti begitu ini dilepas, langsung hangat tangannya merinding sampai ke ujung jari. Yang punya kebas kesemutan juga bisa jadi terapinya. Sok di bawah tulang ini, tekan kayak gini. Kalau bisa didorong-dorong kayak gini. Ya. Nah, itu kalau bicara terapi. Lihat, ketika batuknya nggak sembuh-sembuh, perhatikan baik-baik teman-teman. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, secara teori jasmani dulu. Boleh jadi cara batuknya salah. Cara batuk yang salah itu gimana? Nih, cara batuk salah. Kepalanya nunduk, tangannya ditutup. Nutup pakai tangan. Ini cara batuk yang salah. Kenapa? Karena kalau kita kepalanya nunduk, sok perut ketekan. Ketika sakit, dada jadi sesek. Sehingga apa? Secara teori, yang namanya bakteri-bakteri di dalam paru kita, kemudian di lendir yang bikin batuk, itu nggak rontok. Bahkan yang ada belikat malah nonjol ke dalam. Malah mempersempit. Ya. Kemudian kalau kita batuk, tangan ditutup. Tutup tangan kayak gini. Virus bakteri yang di tangan kita memegang benda bisa nular. Mereka mengklaim, enggak, batuk itu bisa nular hanya dari pernafasan. Sok teman-teman, dibantah. Lihat, lantas bagaimana cara batuknya? Ikuti petunjuk Nabi. Badan tegak, jangan bungkuk. Kalau batuk itu badannya tegak. Nutupnya bukan pakai tangan, pakai ini. Ya, jadi bukan bukan kayak gini. Kenapa? Karena ketika batuk kita tegak, sok yang punya ambeien saja dalam. Sok buktikan. Yuk, kita badan tegak, tangannya gini. Batukin sengaja. Sok, di dubur kita ketarik nggak teman-teman? Yang punya ambeien saja bermanfaat. Kemudian kalau kita batuk badan tegak, belikat kita nonjol keluar. Sehingga Pak membuat getaran. Sok lendirnya langsung keluar. Kalau kita batuk dengan ditutup tangan yang pakai seperti ini, lihat rahasia dalam alam tubuh, lipatan manusia bagian ini adalah kandungan zat asam yang paling tinggi di dalam tubuh kita. Maka ketika virus bakteri terkena sini, mati teman-teman, mati. Makanya di sini kan area paling asam, area paling asam. Dan lihat, ada sebagian orang ambil rambutnya, sebagian orang ambil rambutnya yang masih hidup, tempelkan di sini, lipat, dia keriting. Zat asamnya tinggi. Makanya kalau batuk, benar. Batuk itu tegak. Tangannya tekuk. Gini. Bukan gini. Bukan. Tegak, tekuk. Tuh, indah nggak kalau ikuti petunjuk Nabi? Indah nggak teman-teman? Makanya kalau kita batuk kenapa kayak gini? Karena kita sudah tergiring opininya, terafirmasi. Kita sering melihat di iklan, sering melihat gambar batuk di kemasan, di packagingnya, sering melihat gambar-gambar orang batuk. Sehingga apa? Terbawa di alam bawah sadar kita. Jadi kita ikut-ikutan kalau batuk kayak gitu. Penyakitnya lama, batuknya nular. Siapa yang senang? Pedagang obat. Tuh teman-teman. Padahal diajarkan oleh Rasulullah, batuk itu tegak. Tangan yang ditekuk, bukan mulutnya yang ditutup. Tangannya tekuk. So, kalau batuknya kayak gini enteng banget ke badan. Coba perhatikan. Langsung enteng. Sok, yang di perut, yang punya asam lambung, sok ketarik tuh gas perutnya. Yang begah-begah, ketarik, ikut keluar saat batuk. Coba praktekin. Coba praktekin. Nah, itu ikhtiarnya. Lantas apa yang harus diistighfarkan? Batuk adanya di leher. Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya di akhirat, meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Jika ada batuk yang sulit sembuh-sembuh, bisa disebabkan karena adanya kesalahan dan dosa kita kepada orang tua. Boleh jadi ada sifat perilaku perbuatan yang menguras luka hati orang tua. Atau mungkin menyiksa orang tua dengan kerinduannya kepada diri kita. Itu bisa jadi penyebab batuk nggak sembuh-sembuh. Ada juga disebabkan dari sifat perilaku perbuatan kita yang salah kepada anak. Membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu perbuatan salah teman-teman. Itu bisa bikin batuk lama dalam diri kita. Tuh teman-teman. Ketika kesalahan kita belum kita perbaiki kepada orang tua. Kita punya anak, nular batuknya ke anak. Nurun batuknya ke anak. Jadi capek dikit batuk, capek dikit batuk. Dari kecil udah punya batuk. Sok saat hamil, menggores luka mertua nggak? Saat lagi hamil, menggores luka hati mertua nggak? Tuh teman-teman. Nah ini diagnosa rohaninya, diagnosa jasmaninya tadi sudah sebagaimana disebutkan oleh para dokter.
Diagnosa jasmaninya, terapinya bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah. Melihat kacamata rohaninya bagaimana? Perbaiki yang itu. Sob, teman-teman yang batuknya nggak sembuh-sembuh, renungkan apa kabar hubungan Anda dengan ibu Anda. Sob, yang masih hidup, yang sudah ibunya sudah nggak ada, ingat-ingat akhir-akhir hayat ibu kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Itu teman-teman. Ya, itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata rohani. Sehingga apa? Akan menjemput yang namanya sembuh berkah. Sembuh itu ada dua, teman-teman. Teman-teman harus pahami ya, sembuh itu ada dua. Jadi orang sakit itu jangan asal sembuh. Mau sembuh yang mana? Mau sembuh yang berkah apa sembuh istidraj? Karena sembuh itu ada sembuh berkah, ada sembuh istidraj. Sembuh berkah itu apa? Sembuh penyakitnya, sifatnya sembuh, perilakunya sembuh, perbuatannya makin baik, ibadahnya meningkat. Ini namanya sembuh berkah. Yang kedua, sembuh istidraj. Hilang doang rasa sakitnya. Sifat perilaku perbuatan yang nggak berubah, keimanannya nggak meningkat, ibadahnya gitu-gitu aja. Ini namanya sembuh istidraj. Makanya hayu, sembuh itu ada dua. Jangan asal hilang rasa sakit saja. Usahakan sembuh kita adalah sembuh yang berkah. Jadikan diri kita saat ini lebih baik dari kita kemarin. Dan jadikan diri kita esok harus lebih baik dari diri kita saat ini. Makanya ketika adanya sakit, jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itu teman-teman. Ya. Makanya hayu, jika kita ingin mendapatkan sembuh berkah, bukan sibuk apa terapinya, bukan sibuk apa obatnya. Sibuklah perbaiki diri kita, sibuklah jadikan pijakan untuk lebih dekat kepadanya. Tuh, nanti dapatnya sembuh berkah. Ya, sembuh, udah mas sakit, harta habis, warisan habis buat berobat. Ya, rugi teman-teman. Hari gini ngeluarin duit banyak buat berobat. Rugi. Emang nggak capek? Udah mas sakit, ngeluarin duit banyak, ikhtiar ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, capek nggak? Capek kan? Makanya yang dicari jangan hilang rasa sakitnya. Sembuhkan penyebabnya. Ya, sembuhkan penyebabnya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ziarah. Ziarah ke makamnya. So, lihat teman-teman. Ini analogika yang sangat sederhana sekali. Coba renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Kita punya rumah. Di dalam rumah kita ada bangkai. Ketika di dalam rumah ada bangkai, kira-kira akan datangnya lalat nggak masuk ke rumah? Kira-kira akan datang lalat nggak masuk ke rumah? Coba renungkan teman-teman. Coba, di dalam rumah kita ada bangkai. Kira-kira rumah kita akan didatangi lalat nggak? Datangi lalat kan? Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, tapi bangkainya masih ada di dalam rumah, kira-kira lalatnya datang lagi nggak? Datang lagi nggak? Iya kan? Kita punya rumah, di dalam rumahnya ada bangkai. Dengan adanya bangkai datang lalat. Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, bangkainya masih ada, pasti lalat akan kembali lagi. Kita ikhtiar ke sana kemari bagaimana caranya menghilangkan lalat. Tapi di dalam rumahnya masih ada bangkai, tetap aja lalatnya datang lagi. Begitupun sama kalau kita sakit. Jika dalam hati ini belum diperbaiki, sifat perilaku perbuatan kita belum diperbaiki, ketaatan ibadah kita belum diperbaiki, kita hanya sibuk menghilangkan rasa sakit, pasti dia akan datang lagi. Karena sumbernya belum diperbaiki. Kamu lihat, ketika bangkai itu kita ambil, kita kubur, bekasnya kita bersihkan, kita wangikan. Tanpa kita suruh pergi lalatnya, atas izin Allah, lalat itu akan pergi dengan sendirinya. Begitupun penyakit, jika kita fokus perbaiki sifat perilaku perbuatan kita, so, ikhtiar apapun diberikan kemudahan. Satu butir nasi yang kita makan bisa jadi obat. Seteguk air yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Karena tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Maka tugas kita saat ini, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepadanya. Nah, tuh teman-teman. Jadi nanti berkah dapat sembuhnya, bukan sembuh istidraj. Ya, makanya bagi teman-teman yang belum mengikuti silakan diikuti supaya tidak ketinggalan yang merasa bermanfaat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itulah tentang penyakit. Ya, itulah tentang penyakit. Gimana kalau gagal ginjal, Sob? Segala penyakit yang ada di perut,
batu ginjal, gagal ginjal, kemudian usus buntu, batu empedu, radang usus, asam lambung. Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Siapa di sini yang punya masalah di ginjal, batu empedu, usus buntu, radang usus, asam lambung? Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada. Ada yang gagal ginjal juga. Ada yang di perut. Iya. Yeah. Gak apa-apa. Dah emang saya mah bukan ustadz, Doraemon. Saya mah bukan ustadz. Saya mah bukan ustadz. Teman-teman, kembali saya konfirmasi, saya bukan seorang ustadz. Lihat, pertama kali muncul, perkenalkan, nama saya Mas Sigit. Saya bukan ustadz. Dan memang saya mah bukan ustadz. Ada ya? Ada. Ada. Iya. Lihat teman-teman. Segala penyakit yang ada di perut. Segala penyakit yang ada di perut. Bentar ya. Astagfirullah. Ya. Segala penyakit yang ada di perut. Iya, udah. Memang betul saya tuh bukan ustadz, makanya nggak usah didengerin. Nggak usah. Ini kan ada yang komentar ya. Gak usah sok jadi ustadz. Lah emang betul saya mah bukan ustadz. Udah kita lanjut ya, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Yuk. Lihat teman-teman. Udah. Dah, jangan digubris, udah abaikan. Udah abaikan. Lihat. Segala penyakit yang ada di perut. Dalam kitab pengobatan, para ulama-ulama terdahulu, sebelumnya ada diagnosa medis, sebelumnya adanya ilmu medis. Ketika medis dengan begitu canggihnya alat-alat yang bisa membantu untuk mendiagnosa, dulu ulama-ulama kita tuh pandai sekali dalam mendiagnosa penyakit. Lihat, wilayah rambut disebutnya Daud, ini Sulaiman, ini Yusuf, ini Khidir, ini Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, ini Lut. Perut disebutnya apa? Disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat teman-teman, lihat. Segala penyakit yang ada di perut, apapun penyakit kita, apapun. Baik dari yang masalah ginjal, masalah batu empedu, masalah usus buntu, radang usus termasuk asam lambung. Apapun penyakit yang ada di perut adalah penyakit yang terjadi kepada orang yang kisahnya sama persis dengan kisah Nabi Yunus. Sama persis teman-teman. Gak ada yang beda. Sama persis. Saya tanya, kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran itu dongeng atau petunjuk? So, teman-teman. Kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran itu dongeng atau petunjuk, teman-teman? Saya tanya, kisah Nabi Yunus di dalam Al-Quran itu sebagai dongeng atau petunjuk? Petunjuk kan? Yuk, ambil hikmahnya. Karena kita sekarang sedang bicara tentang pengobatan, ambil hikmahnya untuk pengobatan. Bahkan sesuatu yang sangat luar biasa bisa teman-teman ambil hikmahnya. Pertama, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Lihat di Al-Quran. Dijelaskan. Berawal dari putus asa. Yuk, coba deh renungkan. Teman-teman yang saat ini sedang terkena penyakit di perut. Baik batu ginjal, batu empedu, radang usus, asam lambung, usus buntu. Jujur teman-teman. Saat ini teman-teman sedang mengalami enggak? Hidup dengan putus asa. Putus asanya Nabi Yunus, dakwah sekian lama, pengikut hanya sedikit. Putus asanya kita. Ketika kenyataan tak seindah harapan. Merasa enggak sebahagia orang lain. Merasa enggak seberuntung orang lain. Saya tanya, teman-teman lagi ngalamin putus asa enggak? Lagi ngalamin putus asa enggak? Sok renungkan teman-teman. Lagi ngalamin putus asa enggak? Lihat. Begitu putus asa. Nabi Yunus mengeluh. Ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87, Nabi Yunus mengeluh, "Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain." Sok, jujur, teman-teman yang saat ini sedang terkena penyakit di perut, sok, putus asa dalam hidup akhirnya jadi banyak ngeluh. Ngeluh tentang ekonomi, ngeluh tentang kesehatan, ngeluh rumah tangga, ngeluh tentang anak, ngeluh tentang keadaan. Sok, banyak ngeluh nggak sekarang hidupnya? Banyak ngeluh nggak sekarang hidupnya? Lihat, banyak ngeluh nggak sekarang hidupnya? Banyak ngeluh nggak sekarang hidupnya? Lihat, apa jawaban Allah? Ada di Al-Anbiya ayat 88. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Jujur, bertambah sulit nggak sekarang hidupnya? Sembuhnya jadi seakan-akan sulit, ekonominya jadi tambah sulit, masalah rumah tangga, masalah anak, jadi penuh dengan kesulitan. Jujur, teman-teman. Jujur nggak? Ketika Allah berfirman, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Akhirnya kesulitan itu terwujud benar adanya. Sehingga muncul kepanikan pada Nabi Yunus. Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, was-was, kebingungan. Jujur, teman-teman yang sedang terkena penyakit di perut, jujur. Sering datang nggak was-was? Panik, khawatir, cemas, bingung. Sering datang nggak rasa itu tiba-tiba? Sering datang nggak? Tiba-tiba panik, tiba-tiba khawatir, tiba-tiba cemas, tiba-tiba bingung. Itu enggak? Lihat, dengan kepanikan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, akhirnya apa? Dari rasa putus asa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Sob, dengan adanya sakit, lihat, perintah-perintah Allah banyak nggak yang kita tinggal? Baik tentang sholat, jadi males. Jujur, ibadah jadi kurang semangat, baca Al-Quran jadi males, ngapa-ngapain jadi males. Jujur, banyak nggak perintah-perintah agama yang kita tinggalkan? Sok. Lihat, begitu meninggalkan kaumnya, singkat cerita Nabi Yunus ditegur oleh Allah, dimakan oleh ikan, berada dalam perut ikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Nabi Yunus dalam alam kegelapan, berada di dasar laut, gelapnya perut ikan. Jujur, sekarang teman-teman yang sedang terkena penyakit di perut disebutkan dalam Al-Quran gelap. Teman-teman saat ini sedang mengalami gelap nggak dalam hidupnya? Gelap nggak dalam hidupnya? Gelapnya Nabi Yunus karena di dalam perut ikan. Gelapnya Nabi Yunus karena berada di dasar laut. Gelapnya kita, masalah terus datang silih berganti. Cobaan hidup bertubi-tubi, hidup berasa gelap. Karena hidup seakan-akan dipenuhi dengan masalah. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah baru. Masalah ini belum selesai, datang lagi yang baru. So, kemudian merasa apa? Hidup di titik terendah, di dasar laut. Merasa hidup dalam kondisi terpuruk. Jujur, teman-teman sekarang lagi ngerasa terpuruk nggak dalam hidupnya? Lagi merasa terpuruk nggak dalam hidupnya? So, teman-teman. Lihat, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sehingga Allah tolong Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sehingga Allah tolong Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan. Ambil hikmahnya. Apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan pertolongan dari Allah untuk keluar dari masalah penyakit perut. Diajarkan oleh Nabi Yunus. Berawal dari kesadaran akan kesalahan. Nabi Yunus akhirnya beristighfar. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa istighfarnya Nabi Yunus? Hafal? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memohon ampun kepada Allah atas dasar kesadaran telah zalim pada diri sendiri. Maka siapapun yang punya penyakit di perut, apapun penyakitnya, perbanyaklah istighfar sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus dengan kesadaran. Mohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri. Bagaimana tidak zalim? Orang ketika lagi banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan jadi tidak teratur, muncul penyakit-penyakit di perut, entah di ginjal, entah di usus buntu, entah di radang usus, entah di gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ngalamin nggak? Banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, muncul gejala asam lambung, panas perih di ulu hati, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Masalah datang lagi, beban pikiran datang lagi, jadi jarang makan, akhirnya terkena penyakit asam lambung.
lambung kayak diperes-peres, lambung kayak diiris-iris, lambung kayak ditusuk-tusuk, lambung kayak disayat-sayat, sakitnya luar biasa. Masalah belum juga berakhir, tetap jadi beban pikiran, menyadari dirinya terkena penyakit asam lambung, makin zolim lagi pada diri sendiri. Tubuh butuh nutrisi, tubuh butuh gizi, butuh protein, tapi setiap makanan ditakuti. Makan ini takut salah, makan itu takut salah. Ngalamin nggak yang kayak gitu? Jadi takut makan, ngalamin nggak? Makan ini takut salah, makan itu takut salah. Namun pikiran nggak berhenti. Dia tetap bekerja, mikirin masalah terus, ketakutan terus, kekhawatiran terus. Lambung yang harusnya bekerja, ada makanan masuk untuk menghasilkan energi, menyuplai tenaga. Lambungnya nggak ada makanan, akhirnya iritasi pada lambungnya. Lambung iritasi menghasilkan zat asam berlebih. Lambung jadi membengkak, bawaannya begah. Makan salah, nggak makan salah. Sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati sampai tembus ke belikat. Ngalamin nggak? Lambung iritasi menghasilkan zat asam berlebih sehingga perut jadi membengkak. Lambung jadi membengkak. Lambung membengkak, sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati sampai tembus ke belikat. Secara medis namanya penyakit GERD. Ruang gerak jantung terganggu lambung. Jantung disebut kolbu. Kolbu adalah hati. Jantung gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba berdebar-debar dengan sendirinya. Jantungnya berdebar-debar, hatinya gelisah. Jantungnya berdebar-debar, hatinya ketakutan. Jantungnya berdebar-debar, bawaannya gak betah. Gak betah di dalam rumah, pengennya entah pergi kemana. Ngapa-ngapain gak betah, ngapa-ngapain takut, ngapa-ngapain khawatir. Terus muncul kecemasan, muncul kepanikan, muncul ketakutan, muncul kebingungan. Jantungnya terus berdebar-debar. Ngalamin gak yang kayak gitu? Dari hal seperti itu akhirnya muncul ketakutan berlebih. Datang pagi takut, datang siang takut, datang maghrib takut. Mau makan ini takut, mau makan itu takut. Semuanya ditakutin. Semuanya ditakutin. Pikiran jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was, masalah jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Sehingga ketika terkena penyakit ini, takut sama kipas angin. Lihat kipas angin nyala, takut. Takut nggak? Takut sama dingin. Keluar rumah jadi takut. Barokallah karani, barokallah. Keluar rumah jadi takut. Takut masuk angin, takut naik kendaraan. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan fresh care, inhaler, minyak angin. So, yang namanya api, takut dengan air. Takut mandi, takut dingin. Males mandi, sekalinya mandi harus yang hangat. Gitu nggak yang dialami? Gitu nggak yang dialami? Lihat, di dalam kitab, nama kitabnya Al-Hikam, ditulis oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Jika ada rasa takut yang melebihi rasa takut kita kepada Allah, itu tanda lemahnya iman. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang jarang mandi, itu tanda lemahnya iman. Jangan tersinggung. Terima saja. Diakui tidak diakui. Diterima tidak diterima. Kondisi seperti ini memang kondisi di mana iman sedang lemah. Dalam kitab sebelum kita lahir, kitab itu sudah dituliskan. Ketika ditegur dengan hal seperti ini, akan muncul manusia-manusia bagaikan lalat. Apa itu lalat? Keras kepala. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Dikasih tahu kondisi saat ini iman sedang lemah, dia jadi sampah dalam hatinya. Apa sampahnya? Berbisik-bisik dalam hati. Lemah iman, ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngalamin apa yang aku alami. Soalnya kamu nggak ngerti ujian hidupku seperti apa. Nggak ada di muka bumi ini yang cobaannya lebih berat dari saya. Nggak ada yang masalahnya lebih berat dari saya. Ngomong mah gampang. Sob, ada nggak yang hatinya terbesit seperti itu? Ada nggak yang dalam hatinya berbisik seperti itu? Sob, sebelum kita lahir udah ditulis di kitab. Nanti akan ada orang ketika dikasih peringatan, dia muncul dalam hatinya. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngalamin apa yang aku alami. Nanti lebih dahsyat lagi nanti. Lihat, dengarkan. Nanti lebih dahsyat lagi lalatnya. Lihat. Ya. Ketika ketakutan berlebih, kondisi iman lemah, kenyataan hidup makin lemah, akhirnya muncul penyakit yang namanya apa? Penyakit wahan. Penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu.
Apa itu wahan? Wahan itu berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Secara medis namanya anxiety, penyakit dengan 1001 sensasi, berujung pada ketakutan akan mati. Berawal dari kepala keliengan, ada juga yang pundaknya sakit, belikatnya sakit, dadanya sakit, jantungnya berdebar-debar, nafasnya pendek, detak jantung seakan hilang, perut gerak-gerak sendiri, kedutan di mana-mana, perut kayak diperes-peres, perut begah, badan makin kurus, badan makin layu. Itu penyakit anxiety. Apa penyebabnya? Ubud dunia. Apa itu ubud dunia? Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Ia tidak menyadari apa yang Allah titipkan, ia merasa itu miliknya. Apa yang Allah titipkan, ia merasa itu miliknya. Kecintaan berlebih kepada orang tua. Begitu orang tua dipanggil sama Allah, sedihnya berlanjut-lanjut, ngedrop badannya, terkena penyakit ini. Saking cintanya kepada pasangan, pasangannya melakukan kesalahan, kecewa tiada tara, sedih berlanjut-lanjut, muncul penyakit ini. Saking cintanya kepada anak, kepikiran anak terus, baik dengan kondisinya, dengan keadaannya, dengan masalahnya, terpuruk kondisinya, terkena penyakit ini. Saking cintanya kepada dunia, khawatir akan hari esok, besok uang dari mana, nanti bayar hutang gimana, nanti bayar cicilan gimana, nanti mekar gimana, nanti koperasi gimana. Udah, terpuruk kondisinya, terkena penyakit ini. Tuh teman-teman. Muncul dengan penyakit 1001 sensasi. Penyakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dijelaskan kepada orang lain pun orang tidak akan mungkin percaya. Karena hanya dia sendiri yang merasakannya. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ditambah lagi, begitu ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Datang ke poli umum, nggak ada penyakitnya. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. 1001 sensasi. Pulang dari rumah sakit, berasa lagi di perut. Datang lagi ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Pulang dari rumah sakit, besoknya datang lagi penyakit di kepala. Gemetar nggak karuan, datang ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Akhirnya apa? Dirujuk. Kemana? Ke poli dalam. Akhirnya di endoskopi, dicek lambungnya. Begitu dicek di lambungnya, ada iritasi pada lambungnya. Saya tanya teman-teman, ada di sini yang pernah di endoskopi? Yuk, bagi yang merasa bermanfaat, yang belum mengikuti silakan diikuti. Teman-teman ada di sini yang merasa, teman-teman di sini ada yang pernah di endoskopi? Ada yang pernah di endoskopi? Ada yang pernah di endoskopi, teman-teman? Ada. Yang sudah pernah di endoskopi, saya tanya, begitu tahu lambungnya iritasi, jujur, penyakitnya makin parah atau makin sembuh? Penyakitnya makin parah atau semakin sembuh? Kalau yang belum di endoskopi nggak usah di endoskopi. Ya. So, yang sudah pernah di endoskopi, begitu tahu lambungnya iritasi, penyakitnya makin parah apa makin sembuh? Yang ada penyakitnya akan semakin parah. Kenapa? Ketakutannya nambah. Setelah melihat video lambungnya iritasi, ketakutannya makin berkecamuk. Sehingga apa? Setiap makanan ditakuti, setiap makanan disalahi, setiap makanan dimusuhi. Yang berkuah takut, yang bersantan takut, yang bertumis takut, yang goreng-goreng takut. Semua makanan ditakuti. Padahal tubuh butuh nutrisi, butuh gizi, butuh protein, butuh karbo. Bagaimana mungkin kebutuhan itu terpenuhi ketika setiap makanan ditakuti? Sehingga kondisi seperti ini makin memperparah, makin memperpuruk keadaannya. Makin terpuruk keadaannya. Udah mah jarang makan, energi tetap kekuras. Akhirnya apa? Kedutan di mana-mana, pegelinu di mana-mana. Datang ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Datang lagi ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Akhirnya dirujuk ke polisyaraf. Begitu di polisyaraf dicek, aman semuanya. Makin gak karuan pikirannya, akhirnya dirujuk ke psikiater. Ke psikiater. Apa yang diobati? Mentalnya. Diberikan motivasi oleh dokternya, diberikan semangat oleh dokternya, diajak untuk berpola pikir positif, dikasih 2 bekal, obat penenang sama obat tidur. Namun sangat disayangkan jika obat ini sebagai ketergantungan, orangnya jadi lola. Masih mending datang ke psikiater. Ada orang ketika bolak-balik ke rumah sakit nggak ada diagnosanya. Dia bukannya datang ke psikiater, justru malah datang ke orang pinter. Menganggap penyakitnya santet sihir guna-guna. Perut gerak-gerak sendiri, badan gerak-gerak sendiri. Kecemasan, kekhawatiran muncul tiba-tiba. Pikiran jadi makin buruk, pikiran kemana-mana.
Akhirnya muncul, tuh kan, penyakit saya bukan penyakit medis, penyakit saya adalah penyakit non medis. Datang ke orang pinter. Namanya orang pinter, namanya uskun, namanya pedagang agama. Kalau ditanya penyakit dari Sabang sampai Merauke, pasti jawabannya kalau nggak santet ya sihir. Kalau nggak sihir ya guna-guna. Kalau nggak guna-guna ya ditakut-takuti. Ada makhluk di dalam tubuhnya, ada yang ngikutin dan lain sebagainya. Itu udah bukan rahasia publik lagi. Coba teman-teman kalau nggak percaya, teman-teman datang ke orang pinter. Ya, teman-teman datang ke orang pinter. Diolesin aja punggung tangan kita dengan lipstik. Punggung tangan kita diolesin pakai lipstik, dielap. Masih merah nggak? Masih. Teman-teman cuci muka sampai pucet. Cuci muka sampai pucet. Acting, ya. Acting ke orang pinter. Datang ke orang pinter. Datang ke orang pinter. Abah, tiba-tiba kepala saya pusing. THR belum turun. Badan saya gemetar. Perut saya mules. Dompet saya tipis. Muncul santet, sihir, guna-guna. Sok kalau nggak percaya silakan tanya. Anda datang ke orang pinter, ya, dikasih merah-merah di tangannya. Anda acting pura-pura sakit. Abah, tiba-tiba kepala saya pusing. THR saya belum turun. Badan saya gemetar. Perut saya mules. Dompet saya tipis. Muncul merah-merah. Ini kenapa? Sok jawabannya. Santet, sihir, guna-guna. Sok kalau nggak percaya. Ya. So, kalau nggak percaya, santet, sihir, guna-guna. Apapun penyakitnya, digigitnya nyamuk aja datang ke orang pinter, mas santet. Ya, digigit serangga aja datang ke para uskun, guna-guna katanya. Lantas apa yang gerak-gerak di perut? Perut gerak-gerak sendiri itu bukan dari santet, bukan dari sihir, bukan dari guna-guna, apalagi jin anxiety. Suruh datang ke psikiater malah ikutan ruqyah online. Akhirnya apa? Peruqyahnya teriak-teriak, wahai jin anxiety, keluar kamu yang suka gerak-gerak di perut. Kalau nggak keluar, aku bakar kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Kumpulan para jin aja sampai pada bingung. Hei jin anxiety, dipanggil tuh sama peruqyah online. Siapa jin anxiety? Udah nggak tahu, aku mada. Kamu siapa? Aku bukan. Kamu, aku juga bukan. Itu jin lagi pada ngumpul sampai pada bingung. Siapa yang namanya jin anxiety? Ada yang jeletuk satu. Mungkin pendatang baru kali bos. Ada jin pendatang baru namanya jin anxiety. Ya. Jin anxiety. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, hati-hati dengan kayak gitu. Yang gerak-gerak di perut itu bukan jin. Itu bukan sihir, itu bukan santet, bukan guna-guna. Berawal daripada apa? Iritasi lambung, menghasilkan zat asam berlebih. Berawal dari iritasi lambung, menghasilkan zat asam berlebih. Zat asam adalah gas. Yang namanya gas dimasukin ke balon, gas jadi terbang. Yang namanya gas selalu mencari celah yang lebih tinggi. Yang namanya gas selalu mencari celah yang lebih luas. Perut kita dipenuhi oleh usus besar. Kalau kita duduk, gasnya naik ke atas. Kalau kita miring kanan, gasnya naik ke kiri. Kalau kita miring kiri, gasnya naik ke kanan. Kalau kita berbaring, gerak-gerak di perut. Yang gerak-gerak itu gas perut. Bukan santet, bukan sihir, bukan guna-guna. Emang dasar kalau iman udah lemah, gas perut dianggapnya santet. Sok teman-teman kalau lagi ada tamu, kita pengen kentut, tahan kentutnya. Kunci kentutnya, jangan keluar. Kemana kentut itu pergi? Gerak-gerak di dalam perut. Selagi belum dikeluarin, dia tetap gerak-gerak di dalam perut. Sama. Begitupun gas perut. Selagi dia masih terkunci di dalam perut, dia makin tetap gerak-gerak. Ya. Lantas apa yang harus dilakukan? Agar teman-teman yang asam lambung, panic attack, anxiety bisa sembuh. Apa yang harus dilakukan? Coba renungkan baik-baik. Berawal dari apa? Istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Mohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Datang ke rumah sakit nggak ada diagnosanya. Ke poli umum nggak ada diagnosanya. Ke poli dalam ada iritasinya. Ke poli syaraf nggak ada penyakitnya. Ke psikiater. Apa itu psikiater? Mental yang harus diobatin. Mental berkaitan tentang jiwa, jiwa berkaitan tentang ruhani, ruhani adalah kolbu, kolbu adalah hati. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, bukan lambung yang harus diobati, bukan jasmani yang harus diobati, tapi mentalnya, ruhaninya, kolbunya, hatinya yang harus diperbaiki. Ya, hatinya yang harus diperbaiki. Obatnya hati nggak ada di toko obat. Mau mencari di apotek manapun, nggak ada obat hati.
nyari ke rumah sakit, nyari ke luar negeri, nyari kemana-mana, gak ada obatnya hati. Obat hati ada pada diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka ayo awali diri kita dengan perubahan. Apa yang harus kita rubah? Lakukan obat hati. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kelima-limanya dikerjakan, sembuh penyakitnya. Dijamin sembuh penyakitnya. Yang menjamin bukan saya, Allah yang menjaminnya. Namun lihat kelima-limanya ditakuti orang asam lambung. Kelima-limanya ditakuti orang anxiety. Bahkan malas melakukannya. Maka bagi Anda asam lambung, panic attack, anxiety, berani mengerjakan 5 perkara ini, sembuh penyakitnya. Barakallah Kak Nia. Sembuh penyakitnya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia yang merasa dirinya manusia, bukan binatang. Yang dipanggil siapa? Orang yang merasa dirinya manusia. Gak peduli Anda Islam, gak peduli Anda non-Islam. Telah datang kepadamu petunjuk dari Tuhanmu. Obat penyembuh segala penyakit dalam dadamu, segala penyakit dalam tubuhmu, segala penyakit dalam kehidupanmu, segala penyakit dalam penghidupanmu. Apa obatnya ya Allah? Al-Quran. Al-Quran dibaca. Ini membaca Al-Quran baru buka, mata udah ngantuk, mata udah perih, belum sensasi kambuh, belum gemetar badannya. Belum malesnya. Al-Quran bukannya dibaca, Al-Quran hanya jadi teman tidur. Ditaruh di atas kepala, dipeluk di dada. Lah kagak jadi obat kayak gitu mada. Yang lebih konyol lagi, konyol teman-teman. Al-Quran bukannya dibaca, justru ia malah datang ke orang pinter. Dikasih selembar kertas oleh orang pinter, ditulisi Arab. Kadang tulisan langsung, kadang fotokopian. Katanya tulisan itu suruh dilipat, ditempel di pintu, ditempel di jendela. Katanya sebagai tolak bala. Yang kayak gituan malah dipercaya. Dah aneh. Al-Quran yang 30 juz nggak pernah dibaca. Kertas fotokopian dari orang pinter suruh ditempel di jendela, diikuti. Katanya sebagai tolak bala. Emang penyakit datangnya lewat pintu? Emang penyakit datangnya lewat jendela? Tok, 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 aku penyakit, boleh masuk nggak? Ada selembar kertas, nggak jadi ah. Emang penyakit datangnya lewat pintu? Emang penyakit datangnya lewat jendela? Selembar kertas Anda percaya, suruh ditempel di tembok, diikuti, tempel di pintu, diikuti, ditanam, diikuti, dimasukin dompet, diikuti. Tapi Al-Quran 30 juz, firman Tuhannya kagak diimani. Lah, iman model apa kayak begituan? Jangan-jangan KW imannya.